lan nabiyya wa rasula ba'da hambad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di tempat yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, pertama saya sampaikan jazakallah khairan katsiran kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ini saya nggak bilang ana antum ya, karena radikal ya. Jadi saya bilangnya saya kamu aja. Ya, alhamdulillah saya sudah diberikan kesempatan oleh panitia sehingga saya bisa sharing insyaallah tentang Ghazul Fikr pada malam hari ini. Yang semoga dengan sharing-nya saya tentang Ghazul Fikr akhirnya membuka cakrawala kita semua, membuka pemahaman kita semua bahwa ternyata Ghazul Fikr itu benar adanya gitu ya, bukan hanya sekedar sebuah nama Ghazul perang, Fikr itu pemikiran, bahwa ternyata ada nggak sih perang pemikiran, ya ternyata ada seperti itu. Nanti insya Allah akan sedikit dibahas tentang kondisi-kondisi apa hari ini yang terjadi di Indonesia, terutama terkait dengan perang pemikiran. Tapi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yogi Gustaman, tak kenal maka ya tak kenal, seperti itu. Jadi nama saya Yogi, panggilan Ogi. Kalau sekarang aktivitasnya bekerja di konsultan branding dan marketing komunikasi dan berbisnis atau memiliki usaha di bidang digital marketing, konsultan digital marketing. Di sini ada peserta SDM Kang Hendra, betul ya? Bener nggak nih? Seperti Iya, itu. Pak. Nah, ya mungkin perkenalannya itu saja. Oh ya, tadi disebut saya ex ketua atau ex kepala sekolah sekolah pemikiran Islam, seperti itu. Mungkin itu aja perkenalannya, insya Allah nanti akan berlanjut mungkin di pertemuan yang lain atau setelah selesai di forum ini gitu ya. Sebelum saya memulai tentang Ghazul Fikr, ini ada cerita menarik teman-teman. Jadi di masa lalu, saya cerita dulu masa lalu ya. Di masa lalu saya di LDK juga, sama seperti teman-teman, sering berkutat di dunia aktivisme, dunia aktivis lembaga dakwah kampus gitu ya. Sampai saya ingat banget sampai tahun 2017 saya di kampus, dari 2011-17 saya kuliah 5,5 tahun, berkutat dengan dunia keislaman. Instagram saya berisi tentang keislaman, bahkan sempat viral sampai views-nya 1 juta, seperti itu. Sampai 2018 apa 19 saya lupa, sampai 2010 saya bergerak di dunia yang lainnya. Walaupun sebenarnya dunia yang sekarang saya geluti itu digital marketing itu sebenarnya sudah dari kuliah. Jadi bersamaan dengan aktivisme saya seperti teman-teman gitu ya. Jadi aktivis dakwah kampus itu sebenarnya dari 2011 dan tidak pernah saya tinggalkan sampai sekarang. Gitu. Cuma namanya media sosial, kan media sosial itu ada framing kan istilahnya ya. Framing itu yang terlihat itu yang nampak di permukaan gitu. Saya itu 2017 sampai 2020 terlihatnya digital marketing. Tiba-tiba ada poster dari Unpas, tulisannya Ustadz Yogi. Orang geger. Jadi banyak yang ngechat. Ini digital marketing tapi bahasannya tentang keislaman gitu. Apalagi bahasanya berat banget katanya, problematika umat. Saya bilang aja, ini yang nulis di posternya salah, saya bilang. Yang kita bahas adalah problematika digital gitu. Gitu ya. Jadi banyak yang bertanya. Nah, ini sedikit apa ya cerita. Ini bisa jadi dampak daripada Ghazul Fikr. Nanti saya cerita. Kenapa sih kemudian ada orang-orang yang kemudian bertanya-tanya gitu ya. Loh, kok ini orang digital tiba-tiba bahas keislaman? Artinya apa? Artinya ada pemisahan. Orang yang expert di dunia tentang digital, orang yang expert di dunia bulu tangkis belum tentu paham tentang keislaman. Paham sampai sini? Gitu ya. Orang yang paham keislaman belum tentu expert di dunia digital atau di dunia yang lainnya. Sehingga sekarang ada istilah gini. Orang yang mohon maaf ya,
pacalan menurut saya tidak bagus, gitu ya. Menurut Ustadz juga nggak bagus, menurut agama juga nggak bagus. Tapi sering terjadi ketika kemudian dia melakukan aktivitas itu, kemudian dia sholat, dan sholatnya rajin sekali, sampai akhirnya bilang, si ibu mertuanya, bukan ibu mertua, bahkan belum kawin gitu ya, si ibu dari perempuannya, ketika laki-lakinya itu rajin sholatnya bilang, si AA mah soleh. Bayang sampai sini? Jadi ukuran soleh hari ini adalah siapa yang ibadahnya paling banyak. Betul begitu? Betul ya? Siapa yang paling banyak ibadahnya gitu. Tapi tidak memikirkan hal yang lainnya seperti itu. Bahkan ketika ada orang yang marah-marah, teman-teman tahu di film tuh yang tukang bubur naik haji, betul ya? Itu ada Pak Haji marah-marah, tapi sholatnya gimana sholatnya? Wah luar biasa gitu, sholat getol 5 hari sekali. Oh betul, bukan 5 hari sekali. 5 waktu gitu ya. Subuh sholat di masjid, zuhur sholat di masjid, isya sholat di masjid, maghrib sholat di masjid, 5 waktu sehari gitu ya. Tapi yang terjadi beliau sering marah-marah. Itu yang disebut sebagai soleh, sampai akhirnya tontonan-tontonan yang demikian itu akhirnya jadi apa ya, jadi tontonan atau didikan bagi para masyarakat gitu, sehingga masyarakat sekarang memandang kesolehan dan seterusnya itu dilihat dari ibadah saja, padahal Islam itu menyeluruh. Islam itu kafah, menyeluruh, sempurna, dan kalau kita bicara aspek-aspek tentang keislaman itu bukan terletak pada aspek ibadahnya saja. Ibadah dalam hari ini ibadah mahdoh atau sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Tapi tidak itu gitu ya. Tidak hanya itu, tapi soal ekonomi, sosial, politik dan seterusnya itu menjadi bahasan Islam. Maka bahasan kita kali ini itu sangat penting bagi teman-teman semua seperti itu. Dan insya Allah hari ini bukan materi, tapi lebih kepada sharing perjalanan saya ketika dulu di kampus sampai akhirnya saya menemukan satu kelas yang teman-teman juga harus ikut, namanya Sekolah Pemikiran Islam. Ini menarik, saya sedikit bukan promosi ya, tapi ini sangat sangat apa ya, sangat menjadi solusi untuk umat pada hari ini gitu ya, bahwa sekolah SPI, Sekolah Pemikiran Islam itu sekarang menjadi apa ya, terutama di Bandung menjadi salah satu solusi untuk permasalahan Ghazul Fikr. Karena di dalamnya nih ada dua semester. Semester yang pertama adalah membahas internal umat Islam, mulai dari akidah, terus kemudian bicara agama, bicara wahyu, bicara Al-Quran, bicara seterusnya tentang internal umat Islam, dan semester kedua membahas tentang eksternal umat Islam, sekularisme, pluralisme, liberalisme dan seterusnya. Nanti insya Allah saya akan bahas gitu ya di materi kita hari ini, dan insya Allah kita akan bahas tentang Ghazul Fikr, yang ini adalah salah satu materi di semester 1 Sekolah Pemikiran Islam, membahas tentang internal umat Islam. Nah, next saja. Oke ya. Nah, Ghazul Fikr tuh apa sih gitu ya? Mungkin bagi teman-teman yang baru tahu dengan istilah ini atau bahkan belum sama sekali ya, baru sekarang gitu ya tahu, Ghazul Fikr itu terdiri dari 2 kata, ghazul dan fikr. Ini coba saya definisikan supaya mudah gitu ya. Biasanya kalimat ghazul fikr itu sering didapati di dunia pesantren. Saya dulu di pesantren di Al-Multazam Kuningan. Ini bagi teman-teman yang di sini anak Al-Multazam atau Husnul Khotimah, salam kenal, saya juga sama, satu alma mater. Di sana sering dibahas ya di pesantren itu tentang ghazul fikr. Nah, ghazul itu artinya perang, kemudian fikr itu next. Fikr itu adalah pemikiran gitu ya. Jadi kalau secara istilah mungkin perang yang dilakukan bukan menghunuskan pedang pada tubuh lawan, melainkan menghunuskan pemikiran pada tubuh lawan seperti itu. Bahkan ada satu kalimat menarik dari Said Qutb yang ini sering dikutip oleh trainer terkenal namanya Jamil Azaini, bahwa tidak cukup pedang untuk mengalahkan seseorang, yang diperlukan adalah apa ya, lidah yang bisa menghantam banyak kepala manusia gitu. Jadi hari ini memang
apa namanya, terkait dengan perkataan yang itu sebenarnya, dasarnya dari pemikiran, itu sangat sekali bisa melemahkan lawan seperti itu. Dan yang terjadi hari ini adalah bukan lagi perang fisik, namun sebenarnya perang pemikiran ini sebenarnya perang fisik ini, mohon maaf, perang fisik ini lahir daripada kekalahan-kekalahan yang terjadi, oleh kaum-kaum kafir. Jadi di masa lalu itu teman-teman, kan teman-teman tahu ya perang salib dan seterusnya, perang apalagi gitu ya di masa lalu. Perang yang sering terjadi adalah perang-perang fisik gitu ya, perang-perang fisik. Nah, sebenarnya perang pemikiran itu lahir karena selalu kalahnya orang-orang kafir. Mengapa? Karena umat Islam itu punya ini ya, punya pedoman dalam hidupnya, iskariman au syahidan kalau nggak salah, ya intinya ketika bicara peperangan, orang muslim mah nggak takut mati gitu. Yang mereka takutkan adalah Allah gitu, dan justru perang yang dilakukan oleh mereka itu adalah, syahid gitu ya. Jadi artinya mati syahid, menang ya menang gitu ya. Ketika, menang dalam kondisi, Islam berjaya, ketika kalah Islam pun akan tetap berjaya karena, matinya kita, matinya seorang muslim itu diganjar oleh Allah pahala yang besar, apalagi dalam peperangan. Nah, di sini, ada seorang next, eee, ya, next lagi. Oke, cukup. Nah, eee, perang salib di masa lalu gitu ya, perang perang salib di masa lalu yang sering terjadi adalah perang perang apa namanya, eee, perang fisik gitu ya, itu selalu selalu kaum kafir itu kalah, umat muslim menang karena ya tadi, karena menganggap bahwa, eee, apa namanya, menganggap bahwa kaum muslim kalau kemudian kalah, mereka mati syahid. Dan mati syahid itu membuat, geram orang kafir gitu. Karena kan kalah, menang, menang ya menang juga gitu. Sampai akhirnya Raja Louis, ke-9 pada waktu itu, di masa lalu sekali gitu ya, dia menganggap bahwa umat Islam itu tidak bisa dikalahkan dengan, peperangan secara fisik. Tapi perlu melakukan, penjauhan atau menjauhkan Al-Qur'an daripada, individu-individu umat Islam gitu. Sampai akhirnya ada seorang Perdana Menteri Inggris bernama Tony Blair, kalau tidak salah gitu ya, dia pernah mengatakan bahwa, umat Islam itu akan kalah jika mereka dijejali 3F, Fun, Food, and Fashion gitu, dan dijauhkan dari Al-Qur'an. Fun, food, and fashion, kesenangan, seks, dan seterusnya, sampai akhirnya Ustadz Bakhtiar Nasir dan Ustadz Felixio mengatakan bahwasanya serangan yang paling ampuh pada hari ini adalah fun, food, fashion, and film. Dan itu yang terjadi, teman-teman. Dan itu yang terjadi di era sekarang, seperti itu. Nah, itu tentang, sekilas tentang Ghazul Fikr. Intinya Ghazul Fikr itu perang pemikiran, perang, ideologi, kemudian perang budaya, perang urat syaraf, dan seterusnya. Dan hari ini sudah terlihat. Bahkan sekarang sudah mulai lagi perang fisik kalau teman-teman tahu ya. Jadi sebenarnya perang fisik terjadi lagi karena apa? Karena orang-orang kafir itu kalah dalam perang pemikiran. Jadi dulu perang fisik, kalah sehingga perang pemikiran, dan sekarang perang pemikiran pun tetap kalah sehingga akhirnya mulai perang fisik lagi. Makanya di akhir zaman bisa jadi perang yang dilakukan adalah selain perang pemikiran adalah nanti perang fisik juga seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya apakah Ghazul Fikr ini, apa namanya, baru datang hari-hari ini aja, atau perang Ghazul Fikr itu sudah terjadi dari masa lalu. Nah, ini sering, cerita yang sering disampaikan oleh Ustadz Akmal. Ustadz Akmal itu adalah salah satu kepala sekolah ataupun salah satu ustadz yang berada di sekolah pemikiran Islam. Jadi kalau bicara sejarah, Ghazul Fikr itu kalau teman-teman tahu, bermulanya dari, cerita Adam dan Hawa ketika di surga, gitu ya. Jadi dulu kan Adam itu, maaf, Hawa itu diciptakan dari, tulang rusuknya,
Adam, maaf Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam, kemudian saat itu setan atau iblis dimintai sujud dan kemudian tidak mau sujud kepada Adam sampai akhirnya iblis marah dan kemudian akhirnya menggoda Adam gitu ya dan Siti Hawa untuk meminta memakan buah khuldi gitu ya. Buah khuldi itu bukan buah bernama khuldi tapi itu istilah gitu ya. Sampai akhirnya kemudian Allah berikan hukuman dan diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah fil ard. Nah, ini ceritanya saya tuliskan dalam slide, teman-teman bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Orang-orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini dialog antara Tuhan atau Allah dengan para malaikat. Dan juga yang terjadi adalah itu tadi ketika dimintai sujud seorang iblis tapi iblis itu tidak mau bersujud. Sampai akhirnya di surat Al-Baqarah ayat 35, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanannya dan banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, pohon yang dimaksud khuldi kan kalau kalau di agama lain yang saya pahami gitu ya, di sekolah pemikiran Islam itu adalah buah apel gitu. Padahal dan khuldi juga kadang orang memahami khuldi itu adalah buah bernama khuldi. Padahal bukan. Istilah khuldi itu adalah intinya itu buah yang khuld. Khuld itu adalah setahu saya kekekalan seperti itu. Jadi kalau Anda makan itu, dia maka akan kekal gitu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Jadi, nah di sini ghusl fikr mulai terjadi gitu ya. Setan ataupun iblis itu menggoda Adam dan Hawa untuk mendekati pohon itu. Katanya gitu ya, diputarbalikkan faktanya yang tadinya di atas itu kalimatnya adalah dan janganlah kamu dekati pohon ini. Jadi semua ada, tapi jangan dekati pohon ini, tapi diputarbalikkan. Makanlah pohon ini, gitu ya. Makanlah pohon ini, maka kau akan kekal dan tidak akan binasa. Gitu. Nah, sama yang terjadi hari ini tuh begitu gitu ya. Fakta yang sebenarnya A bisa jadi B. Dan kadang kalau kita nggak punya ilmunya, kita itu percaya dengan kalimat-kalimat atau buayan-buayan yang diberikan oleh setan. Setan di masa lalu atau iblis di masa lalu berbentuknya itu tadi ya, iblis gitu ya, terbuat dari api gitu. Tapi hari ini minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi setan yang dimaksud adalah bahkan setan ini adalah sifat ya. Jadi manusia itu ada sifat baiknya, ada sifat buruknya. Sifat buruknya itu adalah setan seperti itu. Dan yang terjadi manusia hari ini gitu ya, musuh-musuh Islam itu mulai memutarbalikkan fakta. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Contohnya nanti ada di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang pemutarbalikan fakta itu. Contohnya ada namanya RUU PKS dan RUU KPK. Nanti saya jelaskan apa yang kemudian membuat akhirnya kita itu bingung. Dan kebingungan itu terjadi karena ghusl fikr tadi. Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan ghusl fikr itu nanti ada di akhir. Lanjut dulu ceritanya ya. Kemudian di Quran surat 20 ayat 121 kalau tidak salah Al-A'raf kalau tidak salah ya. Maka keduanya memakan buah tersebut lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Nah, ini yang terjadi adalah keduanya setelah makan itu auratnya terbuka, aib-aibnya terbuka, kemudian menutup dengan dedaunan dan dikatakan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akhirnya dia meminta maaf, bertobat gitu ya. Kemudian setelah bertobat, turunlah kamu kata Allah, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain, bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Kalau tadi kata iblis itu kamu kekal, ternyata kata Allah tidak kekal. Makanya kan Adam itu ada masa waktunya, sama seperti kita manusia pada umumnya. Adam itu hidup dan kemudian Adam juga mati. Seperti halnya kita juga sama, kita hidup sampai 63 tahun,
umur umumnya manusia gitu ya, seperti halnya Rasulullah 63 tahun kemudian meninggal. Dan seperti itu nyatanya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara ayat-ayat di atas bahwa Ghazul Fikr itu sudah terjadi sejak masa lalu gitu ya, sejak manusia diciptakan yaitu Adam dan Hawa gitu. Bukan barang yang baru. Cuma memang kondisinya adalah materi-materi tentang Ghazul Fikr itu jarang dipelajari gitu. Bahkan di kampus saya di ITENAS pada waktu dulu sampai sekarang materi Ghazul Fikr itu tidak ada gitu ya, kecuali dipaksakan. Sebenarnya ada sih kalau di mentoring-mentoring, tapi bukan jadi bahasan yang khusus. Sehingga sangat perlu bagi teman-teman semua selain di mentoringnya teman-teman membahas Ghazul Fikr ini perlu dibahas secara mendalam. Nah, kalau di kampus-kampus tidak ada gitu ya, maka cara yang paling mudah adalah teman-teman silahkan buka SPI, Sekolah Pemikiran Bandung atau Sekolah Pemikiran Indonesia, itu ada di Instagram dan itu biasanya membuka kelas di setiap awal tahun dan pertengahan tahun. Seperti itu. Insya Allah di sana akan membahas 10 materi internal umat Islam di semester pertama dan 10 materi eksternal umat Islam di semester kedua. Next, kita lanjut. Nah, kemudian kita bicara kabar manusia pada era sekarang gitu ya. Di sini kabar dari Rasulullah atau bisyarah dari Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami yang sedikit waktu itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian saat itu banyak dan tapi kalian saat itu seperti busa di lautan. Nah, ini kondisi umat Islam pada hari ini. Kalau kita bicara Ghazul Fikr ya, sebelum kita nanti bahas permasalahan yang realnya, kondisi umat Islam itu hari ini itu banyak seperti itu kata Rasulullah, tapi seperti busa di lautan. Jadi artinya ketika ada setan dalam berbentuk manusia mengatakan A ikut ke A, B ikut ke B gitu. Jadi nggak ada patokannya, nggak ada patokan yang jelas. Sampai akhirnya berperspektif terhadap sesuatu kejadian. Contohnya yang FPI kemarin, ya tahu ya, yang FPI kemarin nih. Berita A mengatakan bahwasannya yang menembak pertama kali adalah polisi. Satu lagi yang menembak pertama kali adalah FPI. Kita bingung gitu ya. Nah, sekarang umat Islam itu bahkan akhirnya keputusannya adalah bingung memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Padahal padahal sebenarnya Allah telah menjelaskan dalam ayatnya, dalam hadisnya, banyak menjelaskan bahwa untuk mengetahui kejadian yang terjadi pada kasus FPI ini sederhananya adalah tabayun. Tabayun sudah tidak bisa, maka pilihannya ya ada cara yang lainnya. Tadi kalau kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Agim, kalau di hari ini gitu ya, siapkan tim independen untuk memastikan siapa yang salah gitu ya dan seterusnya gitu ya. Jadi ya tabayan yang dimaksud itu bentuknya banyak, bukan hanya sekedar kita bertanya kepada polisi siapa yang salah, bertanya kepada FPI, enggak seperti itu, ada mekanismenya. Nah, mekanisme hari ini itu tadi dibikin tim independen dan seterusnya supaya membongkar kejahatan-kejahatan yang dilakukan ya kita nggak tahu ya di dua belah pihak mana yang benar seperti itu. Tapi yang paling penting kita lakukan adalah mengetahui sebenarnya akar masalahnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua itu kondisi umat yang pertama ya, terombang-ambing gitu ya. Jadi ketika ada kondisi tertentu kita tidak tahu bersikapnya. Padahal sebenarnya Rasulullah sudah menyampaikan sikap kita harus seperti apa. Kemudian Umar bin Khattab pernah berkata, kita ini adalah kaum yang dibesarkan oleh Allah dengan Islam. Apabila kita mencari kebesaran dengan selainnya, maka Allah akan menghinakan kita. Nah, kadang kita bersikap terhadap sesuatu, terutama terhadap kondisi-kondisi hari ini, gitu ya. Kita ini bukan berdasarkan apa yang Allah sampaikan gitu. Contohnya gini. Ada namanya di Indonesia itu sekarang sedang pembahasan yang namanya RUU PKS. Ada yang tahu nggak? RUU PKS. Ada yang tahu? Apa ini Kang Hendra kepanjangannya? Rancangan Undang-Undang PKS. Nah, boleh bersuara. RUU PKS. Ada suaranya nggak nih? Halo? Di mute. Ada suaranya. Nah, dah. Apa RUU PKS itu apa? Rancangan Undang-Undang
penghapusan kekerasan seksual, Kang. Nah, oke, peraturan peraturan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, ini yang dimaksud eh, sikap kita itu kadang tergantung daripada definisi, tergantung daripada kebiasaan, tergantung daripada orang lain, tergantung kepada kakak tingkat, tergantung pada ustadz, betul ya? Padahal kata Allah, tidaklah engkau selamat kecuali mengikuti dua hal. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah sunnah. Tapi kan turunan dari Quran dan sunnah itu banyak, ada ulama dan seterusnya gitu ya, ada kias dan seterusnya, betul ya? Gitu. Ada ijma pendapat para ulama. Nah, kadang kita ini ngelihat daripada contoh ketika bicara partai politik itu misalkan dia partai A, maka yang dia ikuti adalah A gitu ya, partai A dan seterusnya. Contohnya di DPR seperti itu. Di DPR itu saya pernah dapat informasi gini, dapat informasinya ada partai A katakanlah yang bermasalah misalkan gitu ya. Dia mendukung RUU Cipta Kerja waktu itu gitu ya. Mendukung RUU Cipta Kerja misalkan gitu ya. Mendukung RUU Cipta Kerja di parlemen. Ternyata di luar parlemen dia bilang gini ke partai lain yang menolak, tolong ya, tolak RUU Cipta Kerja. Saya tidak bisa menolaknya karena saya masuk partai yang mendukung RUU Cipta Kerja. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi dukungan yang diberikan oleh personal orang tersebut itu atas dasar partainya gitu. Sementara kebenaran dan seterusnya itu tergantung daripada Quran dan Sunnah seperti itu. Itu kalau kita bicara di DPR. Nah, balik lagi kaitannya dengan RUU PKS. Kalau kita bicara undang-undang, tadi penghapusan kekerasan seksual itu kan dijadikan undang-undang. Kalau kita menolak undang-undang, itu benar atau salah? Logika dulu ya. Undang-undang kan orang menganggap namanya undang-undang itu baik, betul ya? Undang-undang itu baik. Kalau kita dukung, baik atau tidak baik? Kalau kita dukung, baik atau tidak baik? Coba saya minta teman-teman bersuara nih. Undang-undang itu baik. Kalau kita dukung undang-undang, berarti baik atau buruk? Boleh, Kang Moderator? Tergantung konten yang dikandung dari undang-undang tersebut, Kang. Nah, betul. Konten yang dikandung undang-undang tersebut. Nah, ini namanya the world view of Islam. Kalau istilah di SPI. World view of Islam itu sudut pandang Islam. Jadi, wajar Kang Robi bilang tergantung kontennya. Kebayang ya? Tapi, masyarakat ngelihat bahwa namanya undang-undang itu baik. Sehingga, kalau kita menolak hal yang baik, maka jadi buruk nggak? Jadi buruk ya? Karena orang masyarakat hari ini mendukung itu mentah-mentah ya pokoknya undang-undang itu baik. Apalagi kalimatnya penghapusan kekerasan seksual. Berarti kalau kita mendukung penghapusan kekerasan seksual baik nggak? Mendukung penghapusan, ini kalimatnya nih ya, mendukung, ini kalau Ghazul Fikri itu kadang pusing juga, mendukung penghapusan kekerasan seksual. Berarti kekerasan, kalau ada kekerasan, itu kita hapuskan. Berarti kita dukung penghapusan kekerasan seksual. Baik atau tidak? Dari kalimat dulu ya, dari kalimat. Bagus nggak? Nggak. Bagus ya? Oke, bagus. Nah, itu yang sekarang sedang terjadi. Gitu ya. Musuh-musuh Islam itu sekarang bikin kayak gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat mengiyakan. Berarti kalau ada orang yang menolak, maka dia itu musuh kita, musuh masyarakat. Itu yang terjadi. Padahal betul tadi kata Kang Robi gitu, bahwa RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual itu isinya ya ini saya kasar aja isinya sampah semua gitu ya. Isinya banyak logika sampah gitu. Jadi yang disebut kekerasan seksual itu ya sebenarnya kalau suka sama suka dan ada yang melarang. Nah, misalkan Kang Robi nih ada laki-laki perempuan suka sama suka terus melakukan zina, habis itu Kang Robi melarangnya, itu boleh di undang-undang tersebut. Artinya kalau kita menolak itu benar, tapi kalau mendukung itu salah. Tapi yang terjadi sekarang diputarbalikkan faktanya, kalau ada orang yang menolak itu salah.
Ini agak membingungkan, tapi itu yang terjadi teman-teman. Lanjut lagi, ada namanya RUU Ketahanan Keluarga. RUU Ketahanan Keluarga itu isinya bagus, gitu ya. Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga itu bagus, disampaikan ke masyarakat. Tapi ternyata banyak di DPR itu tidak setuju dengan RUU Ketahanan Keluarga. Kenapa? Ya banyak hal lah. Sampai akhirnya apa? Tidak goals juga seperti itu. Nah, itu yang sering terjadi. Itu pemutarbalikan fakta di lapangan. Nah, realnya hari ini kaitannya dengan kalau tadi kan bisyarah Nabi atau perkataan Nabi ya tentang umat ini gitu ya. Nah, realnya hari ini adalah next. Nah, realnya hari ini negara-negara Islam dicaplok, kemudian invasi politik gitu ya, ada serangan secara politik masuk ke Indonesia, kemudian ke negara-negara lain, terutama negara Islam, militer dan ekonomi. Kemudian ada saat Islam masih dipegang teguh, kaum kufar tidak berdaya menghadapi kaum muslim, sebab kaum muslimin berperang untuk mencari mati syahid, orang kafir bertempur untuk mencari hidup, kaum kufar menempuh cara lain melalui perang intelektual dan kebudayaan. Intinya sekarang yang terjadi itu muslim dalam kondisi terdesak gitu ya. Negara-negara Islam dicaplok, coba mana daerah-daerah di Indonesia yang pemimpinnya lantang menyuarakan Palestina merdeka? Ada nggak? Sebutin. Satu negara yang siap atau memiliki misi keislaman. Cuma satu sebenarnya di Indonesia. Bukan di Indonesia, di dunia hari ini. Siapa? Itu di Turki. Tapi Turki juga sekarang jatuh juga gitu ya. Apalagi karena corona, jadi udah mau dicecar sama bangsa-bangsa yang lain, sekarang juga kena corona juga. Kemarin saya baru ngobrol sama teman-teman di Turki, dan katanya negaranya atau masyarakatnya sekarang juga banyak yang tidak percaya dengan kepemimpinan Erdogan karena ekonomi turun. Mungkin saya nggak tahu ya itu dimainkan atau gimana, apakah karena corona dan seterusnya, karena kan memang sekarang di Indonesia pun sama ya, ekonominya sedang turun. Tapi menurut saya itu, saya ulah alam ya, itu ada permainan atau enggak, ya intinya adalah kan Erdogan itu sangat lantang dengan apa ya, dengan isu-isu keislaman, kayak misalkan kemarin Macron yang kemudian menghantam umat Islam dan seterusnya gitu ya, tentang Palestina, Rohingya dan seterusnya. Saya yakin nggak mungkin musuh-musuh itu diam aja kepada Turki. Dan yang terjadi ya hari ini negeri Islam itu dicaplok gitu ya, banyak kepemimpinan di satu negara tuh diambil oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak paham tentang Islam. Jadi ada yang diambil oleh orang kafir sehingga muslim tidak bisa memimpin, ada juga orang Islam yang memimpin tapi dia tidak paham sehingga akhirnya ya hancur juga gitu. Dan itu yang terjadi di Ghul Fikr gitu. Nah, nanti maka ada tiga asas di dalam perang pemikiran Islam, terutama di sekularisme, pemisahan agama dengan keislaman itu adalah salah satunya menghindarkan politik di dalam Islam. Sehingga kalau kita bahas politik gitu ya, itu masalah gitu. Makanya kan ada yang mengatakan bahwa jangan campur adukan politik dengan agama. Nah, itu salah satu sebenarnya hembusan-hembusan orang-orang sekuler atau sedang terjadinya perang pemikiran dan seterusnya gitu ya. Nah, yang pertama negara-negara Islam dicaplok dan tadi hanya Presiden Turki saja yang sekarang yang bisa menghalau itu semua. Tapi satu pemimpin itu tidak cukup untuk bisa mengalahkan perang pemikiran. Perlu banyak pimpinan gitu ya. Ya kita doakan semoga negeri kita di Indonesia juga ke depan ini ya akan lebih baik seperti itu. Seperti itu. Itu yang pertama, negara Islam dicaplok. Kemudian sebelum masuk yang kedua, yang invasi politik, militer dan ekonomi, kita lihat dulu di masa lalu tahu Presiden Mesir namanya Mursi, tahu ya, yang meninggal itu di penjara, tahu ya, yang waktu itu dikudeta. Nah, ini juga salah satu negara Islam yang sebenarnya kemarin sudah menang ya, Mursi itu. Jadi kawannya Erdogan lah bahasannya gitu ya. Pemimpin Muslim yang lantang bersuara itu ya dua waktu itu ya, Erdogan dan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Mursi Mubarak kalau nggak salah namanya. Saya lupa namanya Mursi siapa gitu ya. Tapi yang terjadi adalah pada waktu itu Presiden Turki membuka pintu Rafah atau pintu antara Mesir dan Palestina
yang intinya adalah membebaskan rakyat Palestina gitu ya dari kepungan Zionis, tapi yang terjadi adalah dikudeta. Dan bayangkan yang terjadi pada waktu itu, ini saya dapat kajiannya dari Ustadz Hanan di Al-Latif seperti itu ya. Jadi pada waktu itu ketika siapa Asad ya penggantinya itu saya lupa Asad ya pokoknya pengganti Presiden Mursi lah pada waktu itu akhirnya kan melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak pro Islam sampai akhirnya para aktivis Islam itu demo gitu ya demo untuk menuntut keadilan kepada presiden setelah Mursi kan Mursinya pada waktu itu udah dipenjara seperti itu. Nah ketika menuntut keadilan Salafi itu gerakan Islam gitu ya teman-teman tahu lah ya Salafi itu yang pakaiannya hitam-hitam terus kemudian cingkrang dan seterusnya itu tidak mendukung demonstrasi kan pada waktu itu ya tapi sementara yang Ikhwanul Muslimin orang-orang Ikhwanul Muslimin aktivis Islam di Mesir pada waktu itu dia berdemo dan orang-orang Salafi mencemooh yang berdemo tapi yang terjadi akhirnya pendemo itu ditembakin kan sama militer di sana di Mesir. Yang terjadi ketika kemudian yang Salafi ini mencemooh ketika yang aktivis Ikhwanul Muslimin itu ditembakin, yang terjadi adalah Salafi turun tangan juga. Dan kemudian Salafi ini juga ada yang menjadi korban penembakan. Artinya apa? Pada waktu itu ketika Presiden Mursi itu yang mendukung Islam itu dikudeta, kemudian masyarakatnya berdemo gitu ya, yang tadinya Salafi juga tidak senang dengan demo, akhirnya ikut demo, yang terjadi akhirnya ditembakin juga. Nah, kasus Mesir itu bisa jadi juga terjadi di Indonesia, makanya jangan sampai itu terjadi. Jadi sebenarnya apa ya? Ya sekarang Muslim itu dalam kondisi terdesak susah gitu ya ketika kemudian ingin memimpin juga ya susah juga gitu bahkan ketika ingin buka pintu refah seperti itu ya yang terjadi juga sulit juga sampai akhirnya dikudeta dan sampai akhirnya banyak nyawa yang kemudian meninggal. Walau alam kejadian hari ini seperti apa di yang FPI itu ya kita tidak mengatakan bahwasannya mana yang benar gitu ya sampai ada nih di chat WA gitu ya kita mah pilih yang ini aja yang berakidah aja paham nggak maksudnya yang berakidah itu maksudnya pilih aja FPI karena jelas-jelas ngaji dibandingkan polisi ya kita tidak juga seperti itu gitu ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa kita bersabar dan kita tetap berhukum di Indonesia ya kita perlu fakta gitu ya makanya nanti dibentuk tim independen kata Agim gitu ya itu salah satunya upaya kita untuk menemukan solusi gitu itu bicara yang pertama kemudian invasi politik militer dan ekonomi kan ada istilahnya asing dan aseng gitu ya sebenarnya asing masuk boleh nggak boleh sebenarnya yang terpenting adalah keadilan seperti itu ya ekonomi kerakyatan gitu dan seterusnya karena apa karena kalau kemudian tidak berpihak kepada masyarakat atau kemaslahatan orang luas, ya itu yang terjadi juga nanti akan ada dominasi. Dominasi dari siapa? Kaum-kaum yang kapitalis, yang dia itu ya pokoknya mikirnya yang kaya makin kaya, miskin makin miskin seperti itu. Tapi kalau misalkan asing dan asing itu kan cuma istilah ya, betul ya. Makanya kan orang yang asing orang Indonesia yang mendatangkan investasi dari asing kan dan dia itu ingin menguntungkan dirinya sendiri, yaitu kurang bagus. Nah, hari ini juga peperangan tuh lewat simbol-simbol tadi, asing dan asing dan seterusnya gitu ya. Nanti saya juga jelaskan tentang simbol-simbol itu. Kemudian ada invasi militer disusupi yang hari ini juga ya walau alam ya saya nggak tahu. Tapi yang terjadi kan yang baliho-baliho itu juga, bayang ya baliho-baliho gitu ya penurunan harusnya tugasnya siapa tapi masuk dan seterusnya itu juga walau alam gitu ya gimana ceritanya saya nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau bicara tugas, kalau kita bicara organisasi, job desk itu nggak sesuai seperti itu. Invasi politik dan seterusnya. Kemudian saat Islam masih dipegang teguh, kaum kufar tidak berdaya menghadapi kaum Islam, dan itu juga yang terjadi. Kemudian yang keempat, sebab kaum muslimin berperang untuk mencari mati, orang kafir bertempur untuk mencari hidup. Jadi ya insya Allah sih masih ada orang-orang Islam yang siap berjihad ya seperti itu dan mati syahid. Dan masih ada juga orang kafir yang bertempur untuk mencari kehidupan. Dan kaum kufar menempuh cara lain melalui perang intelektual dan kebudayaan. Nah, perang hari ini, perang yang dimaksud dengan Ghazul Fikr itu perang intelektual.
Contoh sederhananya, tahu ketua BPIP, ini mohon maaf saya langsung aja ya nyebutinnya. BPIP, ada yang tahu? Itu badan yang dibentuk untuk ini yang Pancasila, yang menjaga ideologi Pancasila. Nah, itu kan setahu saya pemilihannya itu, ketuanya itu adalah orang yang membuat disertasi, kalau S3 itu apa ya? Disertasi ya? Disertasi mah S2. S3 itu apa? Tesis S2 kan. Tesis S2, disertasi S3, betul ya? Ketuanya itu adalah setahu saya yang mengambil disertasi tentang martial. Martial tuh tentang ini, tentang pernikahan. Jadi kalau tidak salah cek aja itu yang membuat kalau nggak salah orang UIN ya S3. Intinya disertasinya salah bahwa apa pernikahan apa gitu ya itu kalau apa namanya di luar saya lupa intinya salah lah, pokoknya kaitannya dengan pernikahan, intinya pernikahan itu apa gitu ya. Itu ketua BPIP itu adalah orang yang membuat disertasi itu gitu ya. Teman-teman cari aja, nanti kalau ada linknya saya sampaikan ke panitia seperti itu ya. Saya lupa, intinya ketua BPIP itu. Dan kan kalau kita bicara disertasi itu empiris ya, maksudnya melalui penelitian dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara keislaman, yang disebut empiris kan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan seterusnya. Tapi logika liberal itu, logika yang dipakai oleh ketua BPIP itu, dia apa namanya, lolos disertasi gitu ya. Jadi sekarang perang pemikiran itu ada juga di dunia intelektual gitu ya. Jadi katakanlah gini, 1 tambah 1 ini logika sederhana ya. 1 tambah 1 berapa? 2, betul ya? 1 tambah 1, 2. Tapi sekarang dilegalkan 1 tambah 1 adalah 3. Kebayang nggak sampai sini? Gitu. Pernikahan itu perlu adanya akad. Perlu ada akad. Itu yang benar. Gitu ya, disebut pernikahan. Kalau hubungan laki-laki dan perempuan tanpa akad itu zina gitu. Tapi hari ini dibalik. Hubungan laki-laki dan perempuan tanpa akad itu boleh. Nah, itu yang dimaksud empiris kan harusnya sesuai dengan fakta dan seterusnya, sesuai dengan referensi dan seterusnya. Tapi yang terjadi adalah kebingungan gitu ya. Seperti itu di masyarakat. Nah, kemudian bicara target perang intelektual. Jadi sekarang di dunia dosen, di dunia mahasiswa, di dunia pembelajaran itu ada sampai akhirnya di buku-buku SD, juga itu ada tuh gambar-gambar yang akhirnya membuat anak-anak itu bingung. Sebenarnya anak-anak sih nggak akan bingung ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 juga pasti ngikutin kan gitu ya. Apalagi 1 tambah 1 sama dengan 3. Ngikutin nggak? Ngikutin gitu ya. Karena itu kan kayak kita belajar sepeda, disuruh ngayuh sepeda, caranya dengan cara mengayuh, ya dia pasti akan ikut seperti itu. Artinya sangat rentan sekali di dunia SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, sehingga perang intelektual itu next perang intelektual itu ini ada target perang intelektual, ada nggak nih adminnya nih? Nggak lanjut. Yang pertama adalah merusak akhlak, ifsadul akhlak gitu ya, merusak akhlak. Tadi saya disampaikan sudah di atas gitu ya, bahwasanya apa namanya, siapa itu orang itu namanya, bentar, Raja Louis gitu ya, Raja Louis ke-9. Raja Louis ke-9 itu pernah mengatakan bahwasanya orang Islam itu tidak bisa dikalahkan secara perang fisik gitu. Orang-orang Islam bisa dikalahkan dengan cara menjauhkan Al-Quran dan pedoman-pedoman yang mereka miliki. Next, ini yang itu ada, bisa. Nah, itu yang pertama gitu ya. Ifsadul akhlak atau merusak akhlak gitu ya. Dengan cara tadi apa? Lewat fun food, fashion and film gitu ya. Makanya ada film-film tanda tanya dulu gitu ya, film tanda tanya. Terus kemudian film hijab ada tuh, besutannya Hanung Bramantyo di masa lalu. Teman-teman tahu ya Hanung Bramantyo? Hanung Bramantyo itu suaminya Zaskia Adiameka. Ini mohon maaf saya sebut aja ya karena memang itu ada videonya gitu ya.
Hanung Bramantyo mengatakan bahwa dirinya adalah JIL, Jaringan Islam Liberal. Itu dulu, tapi wallahu alam kalau sekarang kan beliau juga aktif di kajian musyawarah ya. Tahu teman-teman kajian musyawarah di Jakarta yang bareng Ari Untung dan seterusnya seperti itu ya. Ya, jadi lebih aman sepertinya kalau sekarang, tapi wallahu alam ya. Itu yang pertama, merusak akhlak ya. Jadi dengan fun, food, fashion and film gitu. Kalau di fun itu kesenangan ya, mohon maaf nih saya juga sebut juga gitu ya. Ya sekarang film-film Korea ini mohon maaf ya. Dasarnya film Korea itu boleh sebenarnya, tapi ya kalau ada yang kurang baiknya ya begitulah. Teman-teman bisa nonton inilah Fuad Naim. Itu semuanya dijelaskan. Fuad Naim tuh ada tokohnya yang sering menyampaikan bahwasanya Korea itu sebenarnya ada misi untuk Ghazul Fikr gitu ya. Atau tonton juga YouTube-nya YouTube-nya Felix Yao seperti itu. Itu yang pertama ya, merusak akhlak. Empat celahnya itu fun, food, and fashion. Funnya tadi, foodnya adalah makanan tuh ya saya nggak tahu ya food tuh di mananya. Fun, food, fashion itu di pakaian, di tadi yang Korea, dan kemudian film itu di film Indonesia juga udah ada seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menghancurkan fikroh atau tatimul fikroh, memunculkan syubhat itu keraguan-raguan. Ya sama, sekarang tuh yang FPI dan polisi itu ya menurut saya itu memunculkan keraguan-keraguan gitu ya. Kalau ada salah satu influencer membahas, influencer ini juga termasuk yang aktivis Islam gitu ya, yang dia itu bergerak di dunia kepalestinaan, dia tuh kayaknya teman-teman tahu juga sih, sempat nge-story gitu ya, buat story-nya itu adalah bahwasanya sekarang itu sedang melakukan konspirasi apalah istilahnya gitu ya, saya nggak tahu. Intinya gini, kasus-kasus yang terjadi sekarang kan dalam waktu dekat ini adalah korupsi, terus apa lagi? Korupsi, terus Habib Rizik dan seterusnya gitu ya, corona dan seterusnya. Nah, hal-hal demikian itu, kejahatan-kejahatan yang demikian, saya sebut kejahatan ya, kejahatan demikian itu dikaburkan dengan kasus FPI gitu. Sehingga membuat anggapan kepada masyarakat bahwa permasalahan korupsi itu bukan masalah yang besar gitu. Masalah yang besar adalah saat ada FPI menembak polisi gitu. Kebayang sampai sini gitu ya. Jadi itu yang terjadi gitu ya, memunculkan syubhat sehingga akhirnya masyarakat itu ragu-ragu mana yang benar nih seperti itu. Ya terlepas FPI dan polisi mana yang baku tembak, nanti kita lihat gitu ya yang terjadi di lapangan. Walaupun sebenarnya secara logika ya kita tahulah FPI itu seperti apa gitu, orang muslim gitu ya, yang kita tahu pekerjaannya ngaji, ngapain juga pakai senjata gitu ya. Harusnya juga kalau bawa senjata ketika di tol itu kan ada bahasanya, ada ini ya, ada interogasi, harusnya sih udah selesai seperti itu ya. Seperti itu. Dan kalaupun okelah permasalahannya adalah FPI menembak, misalkan ini gitu ya, masalah FPI menembak, saya suka menyampaikan gitu. Kalau FPI melakukan penembakan, pertanyaannya gini, sebut mana teroris yang melakukan peledakan dan dia itu kabur dalam peledakan itu dan kemudian dia itu ditembak. Setahu saya ada teroris juga ditembak cuma kakinya doang ketika kabur gitu. Tapi ini orang FPI yang jelas-jelas ketika melakukan penembakan juga paling seharusnya ya tembakan yang dilancarkan adalah untuk mengempesi mobilnya dan kemudian juga membuat dia itu tidak lari dengan cara menembak kakinya gitu. Nah, nggak sampai membunuh gitu. Itu kan parah banget. Sampai akhirnya di teori bukan teori lah, dalam undang-undang yang disebut sebagai hukum positif itu juga mengatakan bahwasanya kalau aparatur negara kemudian dia melakukan penembakan pada masyarakat sipil itu pelanggaran HAM yang berat seperti itu. Itu sering dibahas tuh di berita-berita dan di diskusi-diskusi hukum. Sekarang tuh yang lagi ramai diskusi hukum tuh dari PAHAM. PAHAM itu adalah forum advokat apa gitu. Saya lupa. Itu sedang ramai dibahas tuh di media terutama media sosial ya. Kemudian melarutkan kepribadian, idza batus syakhsiyah, malu menampakkan identitas, ingin maju maka harus menjiplak barat. Jadi
Sekarang kalau kita nggak pakai jeans nggak keren, kalau kita nggak pakai gaya-gaya Korea nggak keren dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur hari ini ada pemuda hijrah, ada yuk ngaji, tahu ya? Itu sebenarnya mereka tuh sedang berupaya untuk menangkal itu semua gitu ya, supaya identitas keislaman tuh tidak lagi malu ditampakkan gitu. Makanya kan sekarang ada Ustadz Gaul dan seterusnya, itu sebenarnya salah satu bentuk perlawanan sebenarnya kepada pelarutan kepribadian. Dan itu yang terjadi. Saya ingat banget, shift itu saya tahu ininya apa namanya besarnya gitu ya, dan kecilnya juga tahu saat shift itu tidak ada. Dan dulu itu saya kalau di kampus pakai peci, bukan pakai peci ya, pakai celana celana apa namanya, celana bahan aja dianggap aneh gitu. Tapi sekarang itu enggak. Contohnya aja orang ke masjid pakai kaos itu dianggap aneh, sekarang enggak. Bukan berarti kaos itu jadi bagus ketika sholat, bukan. Tapi maksudnya ada ustadz yang pakai kaos itu kan rada gimana gitu baheulanya. Kalau sekarang mah aman-aman aja. Artinya apa? Ya sekarang tuh Islam dilihat bukan dari segi pakaiannya dan seterusnya, tapi dari segi dan seterusnya. Artinya keseluruhan lah gitu. Seperti itu. Kemudian pemurtadan, tidak ada lagi identitas tersisa, akidah tertukar dengan barat atau aridah atau pemurtadan. Nah, pemurtadan ini sering terjadi di kalangan-kalangan marginal atau orang-orang yang secara status sosial kecil, di pelosok dan seterusnya. Makanya di pelosok itu, contoh saya orang Kuningan, di Kuningan itu ada Cigugur namanya, tempat pelosok sekali dan orang-orang di sana banyak yang miskin, sehingga untuk memindahkan agama dia dari Islam ke Kristen itu gampang. Kasih aja ketika dia kekurangan sembako. Bayangkan di sini kan misionaris kebanyakan seperti itu. Sampai ada berita harga Tuhanmu hanya sebesar mie sarimi gitu ya. Jadi Tuhan itu ditukar cuma dengan sejumlah apa namanya sarimi, beberapa buah sarimi seperti itu. Jadi kalau dia lapar, ya nih saya kasih sarimi, tapi kamu harus bersahadat gitu bahasanya kalau kalau orang Kristen gitu ya. Tapi saya nggak tahu sebutannya apa, sahadat atau apa ya. Baiat Islam gitu. Nah kemudian yang kelima loyalitas pada kufar, sukacita mengekor dan bersujud. Kalau di Islam ada wala dan bara gitu ya, maksudnya kalau istilah kemarin tuh bacaan tuh dia loyalitas terhadap Islam, tapi kalau bicara loyalitas pada kaum kafir yaitu dia setia dengan kekafiran, dia setia dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang mengikuti orang kafir seperti itu. Nah, kemudian bidang-bidang yang diserang next. Ini bidang-bidang yang diserang, ada pendidikan, sejarah. Tadi pendidikan saya sudah sampaikan ya, pendidikan itu dimasukkan ke dalam buku-buku pelajaran gitu ya, pelajaran agama. Kemudian di sejarah ada distorsi sejarah, banyak pemutarbalikan fakta gitu ya. Contohnya masalah G30 SPKI aja itu kan banyak yang akhirnya bilang, "Ini apakah masih relevan?" gitu. Bilangnya begitu, "Apakah ini masih relevan?" gitu ya, dan seterusnya. Kemudian di ekonomi ya apalagi gitu ya. Next ilmu alam dan negara, next bahasa, next hukum, kemudian ada lagi next pengiriman pelajar dan tadi sebelumnya pengiriman pelajar dari mahasiswa ke luar negeri. Jadi banyak orang-orang yang kemudian sekolah di luar negeri, belajar filsafat barat, kemudian jadi error, kembali ke Indonesia ngajar. Nah, ngajar ini yang lebih mengerikan ya, udah dapat ilmu yang aneh, ngajar pula. Wah, itu ilmunya tersebar. Nah, makanya teman-teman hati-hati nih. Seperti itu. Kemudian media massa, ya itu sekarang yang terjadi ya, media massa. Sehingga kita jadi ragu-ragu, nih yang benar mana nih, FPI atau polisi dan seterusnya gitu ya. Banyaklah. RUU PKS, rancangan undang-undang mendukung atau menolak. Sampai sedikit cerita anak kami, teman-teman tahu ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang kami kan itu ya orang-orang pergerakan gitu ya, yang dia itu sering memandangkan kebaikan-kebaikan pada jalur aktivis politik kampus seperti itu. Nah, ini sedikit cerita, saya bukan berarti menjelekkan kaminya, enggak, cuma cerita aja. Jadi kami itu ada sebagian yang mendukung RUU PKS, ada yang sebagian menolak. Kenapa? Karena tidak teredukasi gitu ya. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, jangan sampai teman-teman LDK Ulul Ilmi Unpas ketika merespon kasus rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual akhirnya mendukung RUU PKS padahal sebenarnya harusnya menolak seperti itu. Nah, kemudian
sama rancangan undang-undang KK ketahanan keluarga, sama. Itu juga harusnya didukung, tapi ternyata ditolak gitu ya. Jangan sampai kita juga bingung terhadap itu. Karena ya tadi menurut saya karena media dan kemudian karena masalah definisi dan seterusnya. Nah, sekularisme itu menghilangkan nilai-nilai ketuhanan. Tadi ya saya sebutkan, lupa nih saya belum menyebutkan. Jadi Gus Zulfikar itu salah satunya produknya adalah sekularisme, memisahkan agama dengan dunia gitu ya. Nah, nilai yang ditanamkan kepada masyarakat adalah satu, menghilangkan nilai-nilai ketuhanan, menghilangkan nilai-nilai yang benar jadi nilai-nilai yang buruk, jadi yang baik jadi yang buruk jadi yang baik seperti itu. Dan yang ketiga atau yang kedua tuh meredefinisi nilai gitu ya, meredefinisi nilai. Yang pertama tadi adalah menghilangkan nilai-nilai ketuhanan, yang kedua meredefinisi nilai, yang ketiga meniadakan politik dalam konteks agama seperti itu. Juga mau pakai Terakhir solusi. Nah, antisipasi Gus Zulfikar yang pertama adalah kalau kata Ustadz Akmal, cara yang paling baik ada cara yang tidak bisa ditempuh lagi gitu ya. Ini cuma cara satu-satunya, yaitu adalah belajar Islam secara menyeluruh. Jadi kalau teman-teman ada mentoring ya teman-teman ikut mentoring seperti itu, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian menguasai ilmu-ilmu yang menjadi target GF. Tadi kan ada ilmu pendidikan, sejarah, ekonomi. Nah, yang demikian itu harus dipelajari. Tidak harus semua gitu ya. Teman-teman bagi-bagi tugas. Kayak saya di dunia digital, teman-teman di dunia apa gitu ya. Kayak fun, food, and fashion. Berarti yang di foodnya ada yang mengerti tentang halal. Fun-nya tentang kesenangan. Kayak di dunia film itu harus ada yang memahami tentang perfilman. Yang media paham tentang kemediaan. Supaya apa? Supaya tidak ya kita tidak terbodohi lah. Contoh ada Jitu di dunia media itu ada Jitu, jaringan Islam bersatu gitu ya. Itu para reporter, para apalagi pewawancara apa sih istilahnya, reporter terus apalagi wartawan itu bersatu dalam itu gitu ya, dalam komunitas Jitu, jaringan Islam bersatu. Ada JIB itu jaringan Islam apalagi gitu ya, itu membahas tentang sejarah Islam yang terdistorsi gitu ya, ada penyelewengan sejarah seperti itu. Kemudian membuat sebuah forum-forum diskusi GF. Nah, diskusi-diskusi ini bagus dilakukan oleh LDK sebagai solusi antisipasi Gus Zulfikar, atau ikut kelas-kelas SPI, Sekolah Pemikiran Islam. SPI juga sebenarnya banyak ya, ada kelas 2 semester, biasanya kan 2 semester itu di awal sampai di pertengahan tahun. Kalau nggak ada, sekarang mah lebih mudah. Kalau dulu kalau nggak ada tuh ya udah nggak ada aja ya, selain SPI itu udah nggak ada lagi. Kalau sekarang ada komik itu adalah kajian per bulan atau per pekan gitu. Jadi teman-teman setiap minggunya, setiap pekannya, setiap bulannya ada materi tentang Gus Zulfikar. Terakhir, mendakwai Islam bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Nah, ini kita perlu dengungkan di media sosial, di forum-forum, di kelas-kelas, di kantor-kantor dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Gus Zulfikar. Tadi membahas tentang sejarah, kemudian apa yang terjadi apa di lapangan itu maksudnya di Indonesia, di dunia gitu ya, tentang Gus Zulfikar ini, dan sampai kita bahas tentang antisipasinya. Nah, semoga antisipasi ini bisa dilakukan oleh teman-teman sehingga teman-teman tidak terkena Gus Zulfikar. Yang terakhir dari saya, produknya sekularisme, yaitu pemisahan antara agama dengan dunia yang fokus kepada 3 hal. Yang pertama adalah menghilangkan nilai-nilai ketuhanan, yang kedua meredefinisi nilai, yang baik jadi yang benar, yang benar jadi yang salah jadi yang benar, atau meredefinisi nilai. Yang terakhir adalah meniadakan politik Islam seperti itu. Itu sekularisme. Kemudian yang kedua adalah produknya pluralisme. Pluralisme di akhir, Deng. Yang kedua adalah liberalisme. Intinya berpikir bebas, semua bisa didefinisikan, semua bisa bersuara. Artinya orang biasa boleh berpendapat tentang agama dan seterusnya gitu ya. Semuanya bebas, nggak ada aturan. Zina juga boleh, yang penting saling menyukai dan seterusnya gitu ya. Jadi batasan-batasan agama itu ditiadakan, itu liberalisme seperti itu.
Makanya muncul Islam liberal, Islam itu teratur, Islam itu ada batasannya, liberal itu tidak ada batasan. Jadi tidak mungkin menyatukan kata Islam dengan liberal seperti itu. Dan yang terakhir adalah pluralisme. Pluralisme itu kalau keduanya ada, sekularisme dan liberalisme, maka terjadi pluralisme. Pluralisme itu semua agama benar seperti itu. Padahal sebenarnya agama kita menyampaikan lakum dinukum waliyadin gitu ya. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kang Yogi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mangga kepada peserta ILT, saya persilakan untuk bertanya. Boleh 1 atau 2 pertanyaan, selebihnya nanti di chat WA karena saya juga ada agenda lagi, nggak apa-apa? Oh, boleh. Siap. Punten ya. Iya, Kang. Siap. Boleh. Yang ingin bertanya nanti di apa ya?